Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih bersama melalui kitab ini, Kitab Amsal, yang adalah kitab kebijaksanaan dan literatur Amsal dari Salomo. Pembelajaran kita sudah mencapai pasal ke-21. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda agar Anda dapat mengikuti saya selama pelajaran. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Amin Helal, selamat datang. Selamat Saudara datang. Faiz Fuad, selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Amin, ayat pertama di pasal ini, pasal ke-21, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Apa yang ia bicarakan di ayat ini terkait dari hati raja dan aturan-aturan raja? Faktanya ayat ini adalah ayat yang sangat indah, yang meyakinkan kita untuk memiliki damai dalam hati. Urusan dunia tidak lagi tersisa. Allah yang memegang kendali penuh. Dan seperti kata Nebukadnezar, yang maha tinggi berkuasa dalam kerajaan manusia. Tuhan bisa mengubah hati seorang raja dan bisa menentukan jalannya. Kita menemukan jalan menuju arah tertentu dan tiba-tiba melihat jalan itu berubah. Seperti contohnya hari-hari Raja Ahasveros. Haman yang jahat yang pegang kendali terhadap semua dalam kerajaan dan ia ingin menghapuskan orang Yahudi dalam kerajaan Ahasveros. Namun Allah tetap pegang kendali. Suatu hari Raja susah beristirahat dan Raja tidak bisa tidur, maka mereka membawakannya kitab Tawari untuk dibaca. Berita kerajaan, dia mengetahui bahwa Mordekai, portir yang berdiri di pintu istana yang menyelamatkannya dari kematian. Jadi hasilnya adalah segalanya telah berubah dan Mordekai ditinggikan. Dan Haman yang telah merencanakan suatu rencana jahat untuk musnahkan semua orang Yahudi pada hari tertentu, Hamanlah yang dimusnahkan. Apa yang terjadi? Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Contoh lain, saya menemukan Raja Sirus. Tuhan berbicara kepadanya. Setelah pengasingan Babilonia, anak-anak Israel diasingkan ke Babel selama 70 tahun. Mereka terpecah belah meninggalkan rumahnya. Tapi saya menemukan Sirus membuat aturan bahwa setiap anak-anak Israel yang ingin kembali ke rumahnya sekarang, mereka bisa kembali, bahkan bisa mengambil perak dan emas. Mereka ingin mempersembahkan korban, bisa membawa dan mempersembahkan kepada Allah di surga. Dalam perjanjian baru, saya menemukan Maria yang diberkati dengan Yusuf seorang tukang kayu tunangannya hidup di Nazaret. Dan Nazaret ada di sebelah utara dari Israel, di negara bernama Galilea. Tapi ada nubuat yang memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus ketika akan lahir bukan di bagian utara, tapi di bagian selatan. Di negara Yudea, di kota Bethlehem, maka bagaimana nubuat itu akan digenapi. Aturan itu tersebar dari Kaisar Agustus, penguasa Roma, penguasa seluruh dunia. Ia mengeluarkan aturan untuk melakukan sensus. Mereka pergi ke kotanya dan mendaftarkan namanya kepada catatan sipil. Ketika sensus ini dilaksanakan, ini membuat Yusuf, seorang tukang kayu bersama tunangannya Maria yang diberkati, pindah dan pergi ke Yudea dan pindah ke Bethlehem, dan di sana adalah waktunya Maria untuk melahirkan. Saya ingin berkata bahwa Allah memegang kendali penuh dan ini membuat kita tenang yang harus kita lakukan ketika kita dalam situasi buruk. Kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali terhadap semua masalah. Benar, ini sangat menyemangati. Dr. Fayez pada ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa yang Anda lihat? Saya melihat dosa yang menyebar. Mereka selalu membenarkan diri, membanggakan diri, karena sederhana mereka menilai diri sendiri.
Tapi Alkitab berkata sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jika saya mengevaluasi menurut ukuran saya bisa berkata bahwa saya orang baik, saya lebih baik dari orang lain. Maka saya akan melakukan yang dilakukan bangsa Farisi yang naik ke bait dan berkata, aku lebih baik dari yang lain. Mengapa saya berpuasa 2 kali dalam 1 minggu, saya mempersembahkan seluruh uang saya, lalu apa yang dibutuhkan? Tapi jika saya dalam hadirat Allah berkata kepadanya, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya akan mengetahui bahwa Tuhan akan memberitahu saya, tidak, kamu kurangan banyak hal, dan setidaknya ia akan memberitahu saya betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Tidak bisa disembuhkan, maka yang saya butuhkan, dan mengagumi diri sendiri, tapi saya perlu Tuhan untuk mengubahkan saya, untuk memberitahu saya standarnya, ukuran dia, dan apa yang dia inginkan, dan itu adalah standar yang sangat tinggi. Maka saya akan berkata kepadanya, Tuhan peganglah tanganku, sehingga aku bisa menggenapi apa yang kau ingini, bukan seperti yang manusia lihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terkadang saya mengevaluasi diri sendiri selagi saya melakukan sesuatu. Tapi intinya adalah, standar Allah sangatlah tinggi, maka saya harus melihat diri sendiri dalam hadirat Tuhan. Tentunya. Kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat, dan saya mendorong Anda selama rehat jika ada pertanyaan atau permohonan kirimkan pada kami ke salah satu alamat yang ada di layar. Kita akan bertemu kembali setelah rehat. Allah berkata bahwa Ia menginginkan belas kasihan dan bukan hanya korban. Ritual dan tindakan keagamaan bisa menunjukkan bahwa mungkin kita percaya kepada Yesus Kristus, walaupun sebenarnya kita tidak percaya kepadanya. Penerimaan akan Kristus yang tulus, akan pengorbanan Kristus dan perbuatannya di kayu salib menghasilkan belas kasihan dalam hati kita, maka kita menerima Dia dan membuat kita mencintai Dia dengan segenap hati. Kita menaati Dia dan berbelas kasihan terhadap orang lain. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Di ayat 4 ia berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Apa hubungan antara mata yang congkak dengan hati yang sombong? Mohon penjelasan untuk ayat ini, Saudara Amin. Ayat 4. Mata yang congkak di sini berarti mata yang sombong dan cara pandang yang salah terhadap orang lain. Anda melihat seorang yang bangga terhadap dirinya sendiri. Hal lain adalah kesombongan hati, hatinya besar, angkuh. Dan ini adalah dosa yang sangat dibenci Tuhan, dosa kesombongan dan congkak. Allah menjauhi orang yang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Masalah iblis dan alasan kejatuhannya adalah kesombongan. Ya. Sombong. Nebukadnezar, raja yang agung, penguasa internasional pertama. Tetapi ketika ia menjadi sombong, ia jatuh dan menjadi hewan. Ia hidup bersama hewan. Tapi ia ingin memberitahu kita bahwa bukan hanya mata yang congkak yang dibenci Allah. Dan bukan hanya hati yang sombong yang dibenci Allah. Tapi juga pelita orang jahat adalah dosa. Kata pelita datang dari kata pembajakan. Maka ketika orang berdosa membajak tanahnya, Allah tidak menyukainya. Mengapa? Karena korban orang fasik adalah kekejian. Korban orang fasik adalah kekejian. Jalan orang jahat adalah kekejian. Pikiran orang jahat juga kekejian. Akibatnya pekerjaannya adalah jahat, bahkan pekerjaan normal, bahkan membajak tanah Hal tidak terbaik disukai yang ia oleh Allah. lakukan di mata Allah adalah salah. Mengapa? Karena tujuannya adalah jahat. Maka semua yang berasal dari dia akan ditolak. Kesombongan dan bahkan pembajakan tanah akan ditolak. Alkitab berbicara tentang orang baik yang tidak lahir dari Allah ketika ia memberikan korban terbaik dari hidupnya, tapi semua kebenaran kita bukan dosa. Kebenaran kita di hadapan Allah merupakan kain yang Kotor, kotor. kain kotor. Jadi, seberapa jauh dosa kita jika hal yang paling benar atau hal yang paling terang dalam hidup orang jahat adalah kekejian di hadapan Allah, maka seberapa jauh dosa kita terlihat, tentu Benar. semuanya akan Benar. ditolak. Dr. Fayez di ayat 6 Alkitab berkata, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Kata-kata yang sangat kuat. Mohon jelaskan.
Ini merupakan peringatan untuk mereka yang membuat kekayaan dengan tidak jujur, atau membual, licik, atau menipu untuk mendapat keuntungan dan berpikir bahwa keuntungan ini suatu hari akan menguntungkan dia. Tapi faktanya, peringatan ini diulang di dalam firman Allah bahwa mereka yang tidak adil dalam mengumpulkan harta akan mendapat akhir yang buruk. Maka biarkan saya membaca contoh dari ayat yang sangat kuat dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 13. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Ia merendahkan pekerja-pekerja untuk dia yang memberikan mereka upah yang rendah, dan ia melakukan hal buruk dalam perdagangan untuk menghasilkan uang. Pada akhirnya ia akan menemukan bahwa semua itu tidak membuahkan hal baik untuknya. Dan contohnya tersedia dalam firman Allah, maka bahkan orang bijak dalam Pengkhotbah 5 berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekarang tidak membiarkan dia tidur. Ada banyak orang yang membuat keuntungan besar, pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menikmatinya. Karena kondisi kesehatan, karena kondisi anak-anak, karena kondisi istri, karena banyak masalah, ia memiliki banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Namun ada orang yang sangat sederhana dan mereka tidak memiliki banyak tapi menikmati hidup mereka. Mereka menikmati setiap waktu di rumah, ia menikmati waktu bersama anak dan istri, keadaan keluarga, hubungan dengan orang kudus, dan orang baik. Maka bukanlah kehadiran uang yang membuat orang bahagia. Bukan juga kehadiran kekayaan, tapi adalah hidup yang benar dan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan orang kudus dan dengan orang baik. Saya ingin mengambil kata-kata Anda untuk berbicara kepada dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang percaya, terkadang ada masalah dengan sesama saudara dalam pembagian harta. Kemudian seseorang menganiaya saudaranya dan ingin dapat bagian lebih besar daripada saudaranya. Hal lainnya, kita melihat orang jahat memasuki rumah orang percaya dan mereka mengusir orang percaya dan mereka mengganti orang percaya dan mengambil rumah mereka. Mereka tinggal di rumah itu dan mereka menganggap itu sebagai rampasan. Mereka menganggap rumah orang Kristen sebagai rampasan. Uang mereka adalah rampasan. Hak milik mereka adalah rampasan. Apa pesan Anda pada mereka? Entah ia yang bertindak tidak adil pada saudaranya atau yang mengusir sesama dan mengambil rumahnya. Untuk menjawab kedua pertanyaan, saya ingatkan pemirsa terkasih tentang apa yang dikatakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Telah meninggalkan telan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ini berarti bahwa Tuhan akan memberikan dia kebenarannya. Dan Tuhan memberikan dia kebenaran, dan Tuhan adalah Tuhan dari pemulihan. Ia memulihkan dia dan memberinya kebenaran. Dan juga berbicara tentang itu di surat pertama dari Korintus untuk mereka yang disiksa. Ia mengatakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Apakah uang Anda diambil? Apakah Anda sedih karena uang Anda diambil? Maka apa masalah yang merugikan Anda? Kristus dirugikan dan disiksa sebelum itu. Tapi Tuhan memberikan dia kebenaran. Lalu apa? Apakah Anda dikalahkan? Maka Oke, Kristus juga ini telah untuk orang dikalahkan dan Tuhan memberi tertindas. dia kebenaran. Bagaimana dengan penindas? Kita ingin tunjukkan pesan ini kepada dia sehingga mungkin dia akan sadar untuk tahu yang mereka lakukan salah atau benar. Faktanya ayat yang kita renungkan sangatlah kuat. Dikatakan bahwa seseorang yang mendapatkan harta dengan menipu menggunakan perkataan, jalan yang salah. Harta ini bagaikan imajinasi, tiba-tiba harta itu hilang. Bukan hanya ini, tapi sebagai hasil dari ketidakadilan, kejahatannya seolah dia mencari kematian untuk dirinya sendiri. Pada akhir jalannya adalah kematian. Faktanya, saya ingin pusatkan perhatian kepada pemirsa ayat yang kuat di pasal 33. Untuk meyakinkan mereka agar mereka berpikir bahwa dunia tidak terkontrol atau Allah Ya, tidak menyadarinya. Tapi pasal 33 dari Iya. kitab Yesaya ayat 1 berkata, celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, tidak ada yang melakukan apapun kepada Anda, mengapa Anda menyakiti orang lain, dan tidak ada yang menyakiti Anda, saudaraku. Tapi secara umum celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Allah mengetahui betul untuk menghukum penindas untuk kelakuannya. Karena Tuhan kita adil dan semua akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi Anda yang menindas sesama yang tidak pernah menindas Anda yang membakar rumah orang Kristen sementara mereka tidak melakukan apapun terhadap Anda, dan Anda yang menyiksa mereka dan mereka tidak mencela Anda, dan Anda berpikir bahwa hal itu tidak terkendali. Setelah Anda menyelesaikan semuanya, Anda akan menuai apa yang telah Anda tabur. Ketika Anda selesai membajak, Anda akan dibajak. Ketika Anda selesai berbuat kejahatan, mereka akan Anda akan melakukan hal dijarah. yang sama terhadap Anda. Karena Allah adalah adil, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Biarkah saya mengatakan fase ini, mungkin seorang tidak mengenal Kristus dan sedang menonton program ini.
Pelajaran dari masa lalu jika bisa kita rangkum, seluruh sejarah jika kita rangkum dalam satu pelajaran, sejarah membuktikan kebodohan. Semua orang yang menyinggung orang Kristen dan menyakiti anak-anak Kristus. Benar, dan ini adalah pelajaran dari sejarah dan semua umur. Dan seluruh sejarah memberitahu bahwa tidak ada yang menghina dan mengulurkan tangannya untuk menyakiti jemaat gereja dan pengikut Kristus dan tidak menuai sejarah lama dan sejarah yang baru. Tetapi masalahnya adalah mereka Tahun-tahun tidak belakangan menganggap atau membuktikan membaca pelajaran ini. Tepat sekali. Saudara Amin, ketika kita membaca ayat ke-8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Apa maksud ayat ini? Orang yang bersalah berarti bersalah, jahat dan bersalah. Dan di sini ia membedakan antara orang bersalah dan orang baik. Maka orang bersalah itu sesat seperti ular. Sementara orang yang baik lurus pekerjaannya. Maka ada penyimpangan dan ini integritas. Saya akan memberikan contoh dari orang bersalah yang melakukan kesalahan. Seperti contohnya Kain. Kain adalah jahat dan berjalan di jalan yang salah dan tidak ingin mendekat kepada Allah karena pengorbanannya. Dan ia ingin memberikan korban kepada Allah dari buah ladangnya. Jahat, jahat. Ini yang Alkitab peringati. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Saya juga melihat Ahab, raja yang jahat, yang ingin menjajah tanah Nabot dengan paksa. Ia bertingkah buruk terhadap istrinya dan membunuh Nabot. Jahat. Ini yang Alkitab peringati tentang kejahatan. Jalan kejahatan selalu jahat, ada kebohongan, tipuan, licik, suap. Tapi orang baik benarlah pekerjaannya. Saya melihatnya dalam Daniel. Orang baik mereka ingin menemukan. Tidak ada yang bisa berbuat jahat kepadanya. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan. Mereka mencari alasan. Tidak ada selain tentang hukum Allah. Bahkan pelayanan Daniel membuat keuntungan besar sehingga raja berpikir untuk menunjuk dia berkuasa atas kerajaan. Kiranya Tuhan Amin. memberikan kita integritas dalam hidup dan jauh dari jalan yang salah. Benar, benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menerima pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah jeda rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami semuanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Di ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Kita ingin mengerti siapakah si lemah. Apakah maksudnya kita harus memberi kepada semua yang meminta? Maka jawabannya jika saya meminta dan saya tidak mendengar orang lemah, bukankah Tuhan mendengar doa dan jeritan saya? Ya, kita harus berhenti di ayat ini. Biarkan saya mengatakan dua hal. Hal Silakan. pertama adalah dua aturan yang disebut tabur tuai. Sebab ukuran yang Iya. kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu dan kamu akan mendapat lebih. Maka cara yang sama ketika kita menghadapinya, kita mengharapkan bahwa kita akan menuai yang kita tabur. Ini adalah salah satu aturan dari rahmat Tuhan, salah satu aturan dari cara Allah yang dilakukan terhadap manusia. Benar bahwa ini bukan satu-satunya aturan. Tapi jika saya penyayang terhadap sesama, saya mengharapkan Allah akan mengirimkan saya seorang yang penyayang. Dan ini adalah hal yang meyakinkan yang menyemangati saya bahwa jika saya menabur yang buruk, tidak. Hari ini saya mulai menabur hal baik dan saya berharap bahwa saya akan menuai hal yang sama yang saya tabur. Maka biarlah aturan tabur tuai bahwa sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu akan selalu ada di dalam hidup kita. Hal kedua, apakah semua yang meminta kepada saya berikan? Seseorang, saya pikir bahwa orang percaya harus memiliki kearifan dan bahwa Alkitab mengajarkan kita bahwa ada aturan dalam prioritas. Jadi sebagai contoh, prioritas adalah untuk tanggung jawab saya. Tetapi Rumahnya. jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Benar. Saya bertanggung jawab atas keluarga saya dalam rumah dan juga saudara-saudara saya bertanggung jawab terhadap mereka jika ada yang membutuhkan. Ini yang pertama sebelum orang lain, kita mengajarkan saya seperti itu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita adalah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lebih lagi saya bertanggung jawab setelah itu jika Tuhan berbesar kekayaan saya. Maka saya bisa berbesar lingkaran saya kepada mereka sesama orang percaya, orang Kristen yang Tuhan telah letakkan dalam hidup saya. Maka biarlah kita berbuat baik kepada semua. Semua jika kita memiliki kemampuan untuk berbuat baik kepada semua orang, marilah kita lakukan. Tetapi permasalahannya adalah prioritas kita harus kita tetapkan. Benar, benar.
Tentunya Roh Kudus melimpah di dalam kita. Maka orang percaya di dalam Roh Kudus, bukan hanya sebelum ia memberi, ia akan bertanya kepada Tuhan, bahkan sebelum ia berdoa, ia bertanya. Sebelum ia bernyanyi, ia bertanya pada Tuhan. Sebelum ia melayani, ia bertanya pada Tuhan. Tuhan memberitahu dia untuk berjalan atau tidak. Bahkan sebelum saya pergi ke gereja dan menaruh korban, sebelum saya memberikan persembahan di kotak persembahan, saya bertanya pada Tuhan, seberapa engkau ingin aku berikan dan kenapa engkau ingin aku berikan? Jadi masalahnya adalah melakukan tanpa bertanya kepada Tuhan, itu tidak baik. Maksud Dan saya, akibatnya, ketika ada yang meminta kepada saya harus langsung terhubung dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus memberikan saya lampu hijau untuk memberi ataupun tidak. Terkadang Tuhan menutup hati saya terhadap sesuatu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi Tuhan menutup hati saya karena orang ini tidak layak. Atau Tuhan membuka hati saya karena Tuhan tahu ada kebutuhan yang penting, dan orang ini tepat untuk diberi. Maka afirmasi dari Tuhan selalu menjadi keamanan untuk kita melakukan segala sesuatu. Silakan. ada istilah yang umum yang dikatakan orang banyak bahwa korban harus terbuka. Maka ketika seseorang menawarkan korban pemberian, saya harus mengetahui tujuan dari persembahan ini. Saya terbeban untuk memberikan jumlah tertentu dan Allah menyuruh saya, Tuhan menyuruh saya untuk memberikan kepada orang miskin, atau saya memberikan untuk pelayanan Tuhan, atau saya membagikan firman Allah. Maka tak berguna untuk saya memberikannya. Tuhan menyuruh saya untuk memberikannya ke arah tertentu. Dan saya berkata tidak, biarkan saya memberikan ke arah lain. Tidak, ini tidak tersedia. Benar, benar. Selama rehat ada pertanyaan dari hadirin yang ada di sini, yaitu tentang pembicaraan Daniel yang telah disebutkan oleh saudara terkasih Amin. Apakah Daniel tidak bercela? Karena mereka mencoba mencari kesalahan dirinya untuk menunjukkannya di pengadilan. Ia tidak bercela dan benar. Apakah ini artinya ia sama sekali tidak bercela? Jawabannya adalah tidak. Karena Alkitab memberitahukan kita semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Daniel tentunya memiliki kesalahannya, tetapi Alkitab tidak mencatat kesalahan-kesalahan dia. Dia jujur dalam pekerjaannya. Mereka tidak bisa menemukan apapun untuk melawan dia terkait pekerjaannya. Ia jujur dalam pekerjaan, pelayanan membawakan keuntungan. Ini tidak berarti bahwa ia tidak berdosa. Satu-satunya orang yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Benar. Yang berkata, apakah yang membuktikan aku berbuat dosa? Benar. Ini membuat kita membaca ayat 23, Saudara Amin, dan rangkuman dari ini, rangkuman dari perkataan manusia di pasal ini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Apa yang Anda lihat di sini? Sejujurnya, lidah adalah bagian kecil. Tapi saya bisa menyembah Allah dengan itu, dan saya juga bisa mengikuti orang dengan itu. Lidah bisa menyebabkan masalah. Jika saya berbicara buruk tentang seseorang, itu bisa menimbulkan masalah. Maka, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dan sejujurnya, saya bisa kembali ke Tawarik 24, di mana saya menemukan seorang anak dari perempuan Israel yang mencela nama Tuhan dan mengutukinya. Hasilnya adalah ia membawa banyak masalah bagi dirinya. Saya menemukan bahwa anak dari perempuan Israel yang mencela nama Tuhan dan mengutukinya, mereka menangkapnya dan membawanya kepada Musa. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Hasilnya adalah ia dilempari batu dan ia mati karena dosanya. Dosa dari perkataan dan lidah membuat dia mendapat banyak masalah. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Terkadang lidah membuat manusia berada dalam dilema. Ketika dalam masalah, di sini ia tidak berkata menjauhi dirinya dari masalah tetapi dari kesukaran. Seolah seorang bisa mendatangkan masa sulit bagi dirinya sendiri dan dalam keadaan dilema dan masalah. Dan menurut saya, situasi sulit yang bisa diberikan untuk diri sendiri karena perkataannya dan lidahnya adalah kesengsaraan abadi yang jauh dari Allah. Banyak orang yang karena perkataannya mengeluarkan kata melawan Allah dan masuk ke neraka karena perkataannya. Dan Benar. banyak orang yang mengutuki sesama dengan perkataan akan masuk neraka karena mengutuki sesama. Jadi ini akan bukan hanya membawa saya ke dalam masalah atau dilema, tapi ini akan membawa saya ke perapian, belerang. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Benar, ada kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang kotor, yang kosong, tidak memberikan pengetahuan, dan perkataan jahat. Tuhan melindungi kita, sehingga kata-kata kita juga dilindungi dengan kuasa Roh Kudus. Maka perkataan kita dilengkapi dengan garam sehingga bisa menjadi rahmat kepada semua orang yang mendengar kata-kata kita. Terima kasih, kita telah di akhir episode, kita akan dengarkan komentar hadirin.
Setiap kali kita mempelajari Alkitab bersama, saya merasa Tuhan sangat mencintai kita sehingga Ia memberi firman-Nya, karena jika kita bergantung hanya pada pengalaman pribadi, kita akan menemukan orang yang memperoleh kekayaan dan hidup tapi tidak melihat akhir yang baik. Setiap hal di hidupnya mungkin bisa salah, tapi Tuhan memberi kita kebijaksanaannya dalam Alkitab dan sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakannya dan tidak memikirkannya dengan baik. Tentunya, Saya juga belajar bahwa saya harus peduli terhadap setiap perkataan saya, karena dengan kata-kata kita bisa dibenarkan atau bisa dikutuk. benar. Hal yang mencolok bagi saya adalah ayat pertama dalam pasal 21 yang berkata hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Maka Allah memegang seluruh kendali, apapun di sekitar kita. Dan hal kedua adalah tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mereka semua telah berbalik dan kehilangan kemuliaan Allah, bahwa kita semua membutuhkan kasih karunia Allah yang terdapat dalam Yesus Kristus. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, Alkitab memberitahu kita, mengikuti orang jahat adalah dosa. Mengikuti orang jahat adalah dosa. Hal yang paling dinikmati dan dianggap baik oleh orang jahat di mata Allah adalah dosa. Hal yang bisa dibanggakan dari orang jahat di hadapan Allah adalah dosa. Jika korban dari orang jahat adalah pembantaian, dan kebenaran orang jahat menurut pandangan mereka sendiri di mata Allah juga adalah pembantaian dan dosa, ketika hal yang paling benar adalah dosa, bayangkan seberapa besar kerusakan di dalamnya. Pemirsa terkasih, jika Anda sampai sekarang belum mengalami Kristus secara pribadi dan belum menerima Kristus sebagai juru selamat Anda, hal yang paling benar yang Anda lakukan akan ditolak Allah. Penyembahan yang paling benar yang Anda lakukan akan ditolak Allah. Maka apa yang Anda lakukan? Tinggalkan semuanya. Lepaskan semuanya, datanglah dengan tangan kosong di hadapan Tuhan. Katakan padanya, "Oh Tuhan, ajarku mendekat padamu, berdasarkan pengorbanan sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu dengan kelemahanku. Aku pikir aku memiliki cahaya, namun itulah kegelapan. Aku pikir aku memiliki penyembahan yang benar, namun itu tidak sejati. Aku datang padamu dengan segenap hati, pulihkan aku, dan aku akan kembali. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat hidupku, ubahkan hidupku ya Tuhan." Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.